Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim produksi 2, mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Ibu Fahmi Susanti, SKM MM, akan menjelaskan materi mengenai rekrutmen atau penarikan. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama, pengertian rekrutmen, tujuan dan sasaran rekrutmen, prinsip-prinsip rekrutmen, proses dan sumber-sumber rekrutmen, metode rekrutmen, kendala rekrutmen, rekrutmen yang efektif, dan alternatif terhadap rekrutmen. Definisi perekrutan. Perekrutan menurut Mathis and Jackson, perekrutan adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam arti kata, merupakan penarikan atau rekrutmen adalah sebagai proses pencairan dan pemikatan calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Rekrutmen adalah proses menarik, mengundang, dan menemukan orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, ada tujuan dan juga ada sasaran daripada rekrutmen. Yang pertama tujuannya untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan yang terbaik. Lalu, sasarannya dari program rekrutmen organisasi adalah memastikan bahwa organisasi memiliki pelamar yang dapat diterima, agar dapat memilihnya ketika terjadi lowongan pekerjaan. Prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Bisa melalui analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Bagaimana sih caranya? Bisa melalui peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Dan yang kelima, flexibility atau fleksibilitas atau tanpa adanya hambatan. Sumber-sumber rekrutmen. Ada dua sumber rekrutmen yaitu internal dan eksternal. Sumber internal menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson menyatakan bahwa sumber-sumber internal dalam rekrutmen meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Lalu, sumber eksternal menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson, sumber eksternal merupakan sumber-sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Metode rekrutmen. Dari rekrutmen internal, yang pertama penempatan pekerjaan semua karyawan yang ingin melamar melengkapi daftar pertanyaan tentang diri mereka yang meliputi semua item yang terikat keinginan dan preferensi realokasi, termasuk latar belakang pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, inventarisasi keahlian perusahaan dapat meneliti melalui inventarisasi keahlian untuk mengidentifikasi calon potensial untuk mengisi lowongan kerja di posisi tertentu melalui penggunaan komputer. Yang ketiga, penawaran pekerjaan kontrak hasil negosiasi secara spesifik berisi bagaimana prosedur untuk bekerja dengan merancang siapa yang berkualifikasi untuk menawarkan diri, bagaimana seringnya pada perusahaan, sistem tawaran dapat dibuat, dan bagaimana tawaran diproses. Yang keempat, rekomendasi karyawan seseorang, karyawan yang merekomendasikan seseorang untuk dipekerjakan di perusahaan yang membutuhkan karyawan baru.
Selanjutnya, rekrutmen eksternal. Yang pertama, institusi pendidikan rekrutmen karyawan dapat berasal dari kalangan lembaga pendidikan, mulai dari sekolah menengah umum dan kejuruan sampai perguruan tinggi. Mereka yang direkrut dari perguruan tinggi biasanya dirancang untuk ditempatkan pada posisi manajerial, profesional, dan keahlian teknis. Yang kedua, iklan media yang digunakan untuk mengiklankannya dapat berbentuk surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, dan bentuk media lainnya, seperti radio. Media televisi sangat jarang digunakan karena biayanya sangat mahal, walau jangkauannya lebih luas. Yang ketiga, agen pemerintah. Setiap pemerintah memiliki agen atau divisi penetapan tenaga kerja yang dikelola Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Setiap pelamar harus mendaftar lebih dahulu ke Depnaker. Pemerintah menginformasikan secara terbuka lewat pengumuman tertulis tentang lowongan kerja di perusahaan sendiri atau perusahaan lain dan institusi lain. Yang keempat, agen swasta. Berbeda dengan penyalur tenaga kerja yang umum, pelamaran kerja tidak dikenakan biaya sejak screening awal sampai diterima oleh perusahaan atau agen swasta atau institusi lainnya. Bahkan, dalam kasus tertentu, perusahaan yang menyediakan lowongan kerja memberi fee kepada agen pencari kerja swasta tersebut. Yang kelima, perusahaan pencari tenaga eksekutif. Perusahaan pencari tenaga eksekutif mencari langsung dan menghubungi para karyawan yang sudah memiliki posisi eksekutif baik langsung. Kemudian yang keenam, daya tarik rekrutmen. Suatu survei menemukan bahwa calon karyawan dapat dipikat untuk masuk suatu perusahaan jika ditawari upah yang cukup besar. Di sini ada kendala rekrutmen. Beberapa faktor timbulnya kendala rekrutmen antara lain faktor organisasional. Beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen antara lain yaitu 1. Kebijaksanaan promosi dari dalam, kemudian 2. Kebijaksanaan tentang imbalan, ketiga kebijaksanaan tentang status kepegawaian, keempat rencana sumber daya manusia, yang terakhir kelima kebiasaan pencari tenaga kerja. Rekrutmen yang efektif. Rekrutmen dikatakan efektif apabila membuat analisa jabatan, menentukan kualifikasi dari calon karyawan yang dibutuhkan, mencantumkan spesifikasi ini pada lowongan pekerjaan yang dipublikasikan sehingga para pelamar dapat mempertimbangkannya, mencocokkan karakteristik pelamar yang ada baik pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain dengan kualifikasi yang dibutuhkan, melakukan tes atau interview dengan mengacu kepada spesifikasi jabatan yang sudah ada serta kualifikasi yang dibutuhkan. Agar rekrutmen efektif, tidak saja harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tetapi harus juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan individu. Pada proses rekrutmen harus sesuai antara kemampuan pelamar kerja dan deskripsi pekerjaan yang ada. Terakhir, dalam mengembangkan kebijakan rekrutmen juga perlu memperhatikan struktur dan fungsi pasar tenaga kerja internal dan eksternal. Di sini ada alternatif terhadap rekrutmen. Yang bagian A, overtime kerja lembur. B, subcontracting, suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kenaikan permintaan jangka panjang bagi barang-barang atau jasa-jasanya telah diantisipasi tetapi lebih mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain daripada memilih menentang penambahan karyawan. Yang C, temporary employees, suatu keadaan perusahaan menggunakan karyawan sementara yang disediakan oleh perusahaan lain untuk menangani pekerjaan perusahaan yang berlebih. Yang D terakhir, employee leasing. Sekian penyampaian materi dari tim produksi 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.